wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana, NPM 18640066, kelas sipil Banjarmasin Pagi 5A. Di sini saya ingin menjelaskan di mata kuliah metodologi penelitian yang judulnya di bagian penutup yaitu kesimpulan dan saran, dan setelah ini adalah pembahasannya. Oke, jadi di sini kita akan masuk dalam pembahasan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini disajikan penafsiran atau pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang telah diperolehnya. Karena sudah ada unsur penafsiran, maka isi kesimpulan akan berbeda dengan rangkuman. Dalam menulis kesimpulan dapat ditempuh salah satu cara dari dua cara berikut. Yang pertama dengan cara butir demi butir atau dengan cara esai padat. Untuk karya tulis, maka penulisan kesimpulan dengan cara esai yang padat akan lebih baik daripada dengan cara butir demi butir. Pada bagian akhir dari suatu tesis harus disajikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan hendaknya disajikan secara terpisah dari saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan. Jawaban terhadap permasalahan penelitian dan dapat segera mungkin harus berkorespondensi dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, saran merupakan pengalaman atau pertimbangan penulis yang diperuntukkan bagi A. Peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melakukan penelitian lanjutan. B. Kebijakan taktis. C. Perbaikan metode. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kesimpulan dan saran, yaitu A. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan memenuhi harapan tujuan peneliti. Kesimpulan dibuat berdasarkan penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian. Saran yang diberikan tidak boleh melenceng dari ruang lingkup penelitian. Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan sesuai yang belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Pada kesimpulan tambahan, penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Dengan sendirinya, penulis tidak dibenarkan menarik kesimpulan yang merupakan hal yang baru, lebih-lebih jika dilaksanakan pada kesimpulan utama. Jika penulis bermaksud menyertai data atau informasi baru, maka hendaknya dikonsentrasikan pada beberapa uraian dan bukannya pada kesimpulan. Pendek kata, kesimpulan adalah versi pembahasan tentang kesimpulan semata. Pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang memerlukan hipotesis, maka pada kesimpulan utamanya harus dijelaskan apakah hipotesis yang diajukan memperlihatkan kebenaran atau tidak. Kesimpulan utama pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang memerlukan hipotesis tidaklah sedetail kesimpulan yang terdapat pada bab analisis. Sebaliknya, pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang tidak memerlukan hipotesis, maka kesimpulan merupakan uraian tentang jawaban penulis atau pernyataan yang diajukan pada bab pendahuluan. Langkah-langkah menyusun kesimpulan dan saran. Sebagai langkah pertama, penulis menguraikan garis besar permasalahan, kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pada langkah berikutnya, penulis harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Langkah terakhir dalam menyusun kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoretik maupun praktis. Seusai menutup kesimpulan, penulis dapat memberikan saran atau rekomendasi guna penelitian lebih lanjut maupun saran-saran yang lebih praktis atau berfaedah secara real. Seperti halnya kesimpulan, dalam menyusun saran hendaknya penulis tidak menyarankan sesuatu yang tidak mempunyai dasar atau terkaitan dengan pembahasan yang dikemukakan. Dengan kata lain, saran hanya bersih alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang dapat dipecahkan sebaik-baiknya di waktu mendatang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.